Halo, jumpa lagi bersama Mr. JS. Kali ini Mr. JS hadir untuk kembali menjelaskan materi matematika kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013 yang berjudul persamaan linear satu variabel atau biasa disebutnya menjadi PLSV ya, PLSV. Nah, di materi ini kita perlu pendahuluan dulu, yaitu kita harus mempelajari kalimat-kalimat yang ada pada PLSV. Apa aja sih kalimat-kalimat yang harus kita pelajari di materi ini? Adapun dua kalimat yang perlu kita pahami dan kita kuasai adalah kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup itu atau kalimat terbuka itu apa sih yang mau kita pelajari gitu ya? Nah, oleh karena itu Mr. JS akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kalimat tertutup. Teng teng. Kalimat tertutup disebut juga dengan pernyataan. Nah, jadi kalimat tertutup itu sama dengan pernyataan ya, kalimat deklaratif. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kalimat deklaratif. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenarannya itu apa? Kalimat tersebut dapat dinyatakan benar atau salah. Nah, jadi kalau ada sebuah kalimat gitu atau sebuah soal, kemudian kita bisa tahu, wah ini benar nih, wah ini kalimat salah nih. Nah, berarti kita sedang membaca atau berhadapan dengan kalimat tertutup. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba mengidentifikasi contoh-contoh soal yang Mr. JS telah siapkan. Oke, ini yang pertama. Warna bendera Indonesia adalah merah dan putih. Nah, tentu kalian tahu dong warna bendera Indonesia apa? Benar ya, merah dan putih ya. Nah, oleh karena itu, kalimat ini bernilai benar, sehingga termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat tertutup. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kalimat yang punya nilai benar atau punya nilai salah, maka dia tergolong ke dalam pernyataan atau kalimat tertutup. Oke, nah kita coba lagi di contoh yang berikutnya. Harimau memakan rumput. Nah, harimau kan karnivora, makannya daging. Nah, kalau dia makan rumput berarti apa? Nah, kalimat ini bernilai salah, sehingga termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat tertutup. Nah, jadi meskipun nilainya salah, tapi dia tetap tergolong menjadi kalimat tertutup ya, atau pernyataan. Ya, jadi jangan lupa tadi di awal udah dikasih tahu bahwa kalau kalimat tertutup itu bisa kita tentukan nilainya benar atau salah. Jadi bisa ditentukan atau bisa dinyatakan nilai kebenarannya. Makanya dia masuk kalimat tertutup. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, 5 lebih besar dari 10. Kalian menurut kalian ini benar atau salah gitu ya? Pasti kalian bisa dong menentukan ya. Nah, jadi kalimat ini bernilai salah ya. 5 itu kan harusnya kurang dari 10. Berarti kalimat ini bernilai salah dan masuk sebagai kalimat tertutup atau pernyataan. Kemudian yang keempat, buah mangga rasanya enak. Ayo, menurut kalian ini kalimat tertutup atau bukan? Nah, kalau kalimat tertutup dia benar atau salah? Dan ternyata kalimat ini tidak bernilai benar maupun salah, karena tergantung selera setiap orang. Nah, mungkin kalian yang suka mangga akan bilang rasanya enak, tapi mungkin yang tidak suka mangga bilangnya B aja, biasa aja, atau bahkan bilangnya nggak enak. Nah, jadi karena alasan tersebut maka kalimat ini tidak bernilai gitu, tidak bernilai benar maupun salah, sehingga tidak termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat tertutup gitu ya.
Nah, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Siapakah manusia pertama yang pergi ke bulan? Nah, apakah kalimat ini merupakan kalimat tertutup atau bukan? Nah, dan jawabannya adalah kalimat ini tidak bisa dinyatakan kebenarannya. Ya, kita tidak bisa menilai karena tidak ada informasi yang diberikan. Nah, sehingga kalimat ini tidak termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat tertutup. Dan kalimat seperti ini disebut dengan kalimat pertanyaan, gitu ya. Karena ada kata tanya siapakah. Jadi untuk semua kalimat tanya tidak termasuk kalimat tertutup karena tidak ada informasi yang diberikan. Nah, jadi kalau ada informasi yang diberikan oleh sebuah kalimat atau sebuah soal, maka kita bisa tentukan, oh ini benar, oh ini salah. Kalau kita bisa menentukan dia benar atau salah, maka kalimat itu termasuk kalimat tertutup atau disebut juga dengan pernyataan. Oke, sudah paham kan? Nah, pastinya kalian sudah paham mengenai kalimat tertutup. Oleh karena itu, kita bisa melanjutkan sekarang ke kalimat yang terbuka. Teng teng. Oke, kalimat terbuka ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Nah, jadi kalimat terbuka ini adalah kebalikan dari kalimat tertutup. Kalau kalimat tertutup kan sudah diketahui nilai kebenarannya. Nah, kalau belum diketahui, maka namanya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini punya ciri. Nah, biasanya kalimat terbuka memuat variabel atau ada variabel di dalam soal itu, ya, atau suatu hal yang belum diketahui. Jadi kalau ada yang belum diketahui, kita bisa misalkan menjadi sebuah variabel, gitu ya. Jadi bisa objek, bisa nama, apapun kita misalkan menjadi variabel. Tentu masih ingat dong variabel waktu di materi aljabar, gitu ya. Variabel yang menempel pada koefisien. Oke. Jika variabel diganti dengan bilangan atau hal tertentu, maka kalimat terbuka akan berubah menjadi kalimat tertutup, gitu ya. Oke, saya ulang ya. Jika variabel diganti dengan bilangan atau hal tertentu, maka kalimat terbuka akan berubah menjadi kalimat tertutup. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nah, untuk menjelaskan bagian yang ketiga itu, yang poin ketiga, maka Mr. Jas menyiapkan beberapa contoh yang nantinya akan kita analisis. Oke, yang pertama, kota X berada di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak kalimat ini benar apa salah? Nah, kita aja nggak tahu X itu kota apa yang dimaksud. Nah, jadi otomatis kita tidak bisa menentukan benar atau salah. Berarti dengan kategori seperti itu, kita bisa menyatakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Itu ya, merupakan kalimat terbuka. Dan pendukung kedua yang merupakan kalimat terbuka adalah adanya variabel. Di situ terdapat variabel X ya, kota X. Nah, X-nya itu adalah variabel. Oke, yang seperti tadi udah disampaikan bahwa kita tidak mengetahui, gitu ya, X itu apa, kita tidak tahu. Nah, sekarang kita akan coba ganti huruf X atau variabel X itu dengan kata London. Dan jika X diganti dengan London, maka kalimatnya berubah menjadi kota London berada di Indonesia. Nah, dengan demikian ini sudah menjadi kalimat tertutup ya. Nah, tapi nilainya apa? Benar atau salah? Benar nggak London ada di Indonesia? Nah, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat tertutup bernilai salah. Ya, kota London nggak ada di Indonesia karena London adanya di Inggris, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ganti X itu dengan kata Medan. Jika X diganti dengan Medan, maka kalimat tersebut berubah menjadi kota Medan berada di Indonesia. Nah, berarti kalimatnya berubah menjadi kalimat tertutup bernilai benar.
gitu ya. Benar ya, Medan itu ada di Indonesia. Gitu. Jadi artinya di sini melalui contoh pertama ini variabel X ya atau variabel apapun dalam soal itu bisa kita ganti-ganti sembarang sesuai dengan konteksnya gitu ya. Karena ini tentang cerita tentang kota, maka kita bisa ganti dengan kota-kota yang ada, mau di luar negeri, di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia. Tapi tentu kita mencari nama atau pengganti variabel yang merupakan penyelesaian daripada kalimat terbuka tersebut. Nah, jadi di sini London bukan jawaban atau bukan penyelesaian. Sedangkan kata Medan justru menjadi salah satu penyelesaian untuk kalimat kota X berada di Indonesia. Nah, jadi X itu bisa kita ganti selain Medan gitu kan. Indonesia punya banyak sekali kota gitu ya. Kita bisa ganti X itu misalnya dengan Bandung, Jakarta gitu ya, yang lain-lain dan sebagainya. Nah, jadi jawaban Medan, Bandung, Jakarta itu disebut sebagai penyelesaian. Oke. Nah, misalnya siapkan lagi contoh yang kedua, kita akan analisis kembali ya. Oke. Di sini ada Y ditambah 6 sama dengan 10. Y tambah 6 sama dengan 10. Nah, berarti ini termasuk sebagai kalimat terbuka. Buka kenapa? Karena ada variabel Y. Nah, karena ada variabel Y itulah makanya dia langsung kita bisa simpulkan sebagai kalimat terbuka. Nah, kemudian sekarang kita coba ganti. Jika Y diganti dengan angka 3, maka kalimatnya kan menjadi 3 tambah 6 sama, bener nggak 3 tambah 6 sama dengan 10 gitu ya. Oke, kalimat tersebut berubah menjadi kalimat tertutup bernilai salah. 3 tambah 6 mah kagak 10, 3 tambah 6 kan 9. Nah, makanya dia disebut kalimat tertutup bernilai salah gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menggantikan si variabel Y menjadi angka 3, kalimat terbuka berubah menjadi kalimat tertutup, tapi nilainya salah. Nah, tugas kita di materi ini adalah mencari pengganti dari variabel supaya mendapatkan kalimat tertutup bernilai benar. Nah, jadi itu tujuannya kita belajar materi ini. Nah, berarti harus diganti angka berapa biar jadi benar? Oleh karena itu, Y-nya diganti dengan angka 4. Maka kalimatnya menjadi 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, gitu ya. Jadi kalimat tersebut berubah menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Oke, jadi tujuan kita belajar kalimat tertutup dan kalimat terbuka salah satunya adalah untuk mencari dengan menggantikan variabel, kita merubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Dan dari kalimat tertutup itu kita mencari supaya bernilai benar. Nah, jadi itu adalah prosedurnya ya. Oke, yang berikutnya. Umur Kinanti ditambah umur Shizuka adalah 31 tahun. Nah, untuk soal seperti ini dia termasuk terbuka atau tidak gitu ya. Kalau dilihat tidak ada variabelnya ya, benar nggak ada variabel. Nah, jadi jangan sampai terkecoh ya, kalimat ini termasuk kalimat terbuka. Nah, kenapa kalimat terbuka? Alasannya yaitu karena di sini ada umur, ada dua orang yang punya umur. Nah, mereka berdua ini bisa dimisalkan dengan variabel ya. Kinanti ya, huruf pertamanya kan K ya, jadi bisa dimisalkan sebagai variabel K. Sedangkan Shizuka kita bisa misalkan sebagai terbuka, berubah menjadi K ditambah S sama dengan 31. Berarti pada kalimat ini terdapat dua variabel, yaitu K dan S. Nah, berarti termasuk dong sebagai kalimat terbuka karena terdapat variabel di dalam kalimat tersebut. Oke,
Nah, tapi kita untuk materi ini tidak belajar yang seperti ini, tidak mempelajari penyelesaian untuk dua variabel seperti ini. Nanti kalau kalian sudah naik ke kelas 8, kalian baru akan mempelajari PLDV ya, persamaan linear dua variabel. Jadi variabelnya ada dua. Nah, nanti kalian belajarnya di kelas 8. Untuk kelas 7 kita belajarnya yang satu variabel. Nah, jadi yang untuk nomor 3 ini merupakan contoh soal cerita yang merupakan kalimat terbuka, gitu ya. Jadi meskipun kalimatnya bahasa Indonesia, tentu kita bisa ubah menjadi kalimat matematika yang seperti ada di layar, K ditambah S sama dengan 31. Ya, tapi kita tidak perlu menentukan penyelesaiannya karena materi dua variabel adanya di kelas 8. Oke, kita tarik kesimpulan dari kalimat terbuka, yaitu variabel dapat diganti dengan sembarang angka ataupun objek untuk mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Kesimpulan keduanya adalah angka atau objek yang digunakan sebagai pengganti variabel sehingga membuat kalimat tertutup bernilai benar merupakan penyelesaian dari kalimat terbuka. Nah, gitu ya. Jadi yang di contoh 1 tadi ada kata Medan ya. Medan itu merupakan penyelesaian untuk contoh soal 1. Nah, sedangkan yang tadi yang Y tambah 6 sama dengan 10 kan ketika diganti angka 4 menjadi kalimat tertutup dengan nilai benar. Berarti angka 4 itulah yang menjadi penyelesaian untuk contoh soal kedua. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan dari belajar kalimat terbuka adalah dua hal ini. Oke, dan di bagian akhir tentu saja seperti biasa Mr. Jess menyiapkan sedikit latihan soal. Ini hanya ada 6. Nah, nanti kalian silakan dibaca 1 sampai 6. Kemudian kalian tentukan jenis kalimatnya. Apakah dia terbuka, tertutup, atau bukan tertutup. Nah, kalian berikan alasannya ya, berikan penjelasannya. Kenapa kalian menggolongkan pertanyaan-pertanyaan ini ke dalam kalimat terbuka, atau kalimat tertutup, atau bukan keduanya. Oke, nanti kalian bisa jawab di buku kalian, kemudian dikirim ke Mr. JS melalui email, atau bisa juga langsung saja jawab melalui komentar di YouTube ya. Jadi kalian bisa komen aja di channel YouTube saya di video ini, kalian bisa langsung kasih komentar. Nanti Mr. Jess akan memberikan feedback. Kalau benar akan dikasih notification love ya atau like. Tapi kalau salah akan saya biarkan gitu ya. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka pada pendahulu materi PLSP. Semoga materi ini, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sudah berada di materi ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya Mr. JS semakin semangat buat bikin video-video pembelajaran lainnya. Jangan lupa di like dan di share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video upload terbaru dari Mr. JS. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS berikutnya.